Kami mengucapkan terima kasih, dan selamat datang kepada Bapak Dr. Muhammad Farhan, MPD. Selamat datang, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga terima kasih kepada Prof. Amelia sudah bersedia join. Assalamualaikum, Bu Amel. Iya, waalaikumsalam. Iya, Bu. Dan tentunya rekan-rekan mahasiswa baik dari angkatan 2018, 2019, kemudian dari 2020 dan dari 2021. Dan di sini juga ada dari mahasiswa di luar UIN Jakarta. Terima kasih baik dari guru, rekan-rekan, dan masyarakat lainnya. Bapak Ibu semuanya, mungkin bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang baru saja bergabung di Open Minds, apa sih sebenarnya Open Minds itu? Jadi Open Minds itu sebenarnya sebuah wadah atau forum diskusi bagi mahasiswa, baik juga dosen, peneliti, akademisi, juga praktisi, dan tentunya bagi siapapun yang mempunyai keinginan untuk memperluas wawasan, meningkatkan karya ilmiah, juga publikasi dalam rangka memperkuat pemahaman metode riset, terutama di bidang kajian sejarah dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Kemudian Open Minds ini juga hadir dalam rangka mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Tujuannya memberi pemahaman, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak cukup hanya didapatkan di dalam kelas saja gitu. Jadi ini kita diskusi rutin gitu ya. Nah, kemudian Open Minds ini juga di seri-seri yang kita hadirkan menghadirkan pembicara-pembicara, narasumber yang mumpuni dan ahli di kajiannya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan alhamdulillah MSKI bekerjasama dengan STF ini sudah memasuki Open Minds seri ke-13 hari ini ya, seri ke-13 dengan judulnya Menyelami Open Journal Access, meraih publikasi ilmiah bereputasi. Tentunya ini sangat penting sekali ya, baik bagi mahasiswa, dosen, dan para pengkaji lainnya gitu ya, untuk gimana sih tips-tips dan caranya gitu ya, untuk bisa meraih publikasi di jurnal-jurnal internasional dan bereputasi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin melihat dan mendengarkan Open Mind seri-seri sebelumnya, baik seri 1 sampai 12, bisa diakses di website MSKI, tersedia di situ ringkasan juga penjelasan-penjelasannya di mski_fah.uinjkt.ac.id. Kemudian update-update terkait informasi, juga webinar, seminar, dapat Ibu dapatkan di Instagram maupun Facebook MSKI. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada panitia Open Minds yang sudah menyelenggarakan acara ini, dan terima kasih juga ya untuk para peserta yang tetap setia mengikuti diskusi Open Minds. Ada beberapa Pak peserta di sini yang rutin sekali menghadiri Open Minds kayak gitu. Tanpa panjang lebar, mungkin langsung saja sambutan dari Prof. Amelia Fauzia untuk memberikan pengantar untuk hari ini. Prof. Amelia, dipersilakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Tati untuk waktunya. Senang sekali di kesempatan siang hari ini saya bisa bertemu melalui Zoom dengan mahasiswa, dan khususnya ini ada Pak Farhan, Muhammad Farhan. Ini sama-sama Bu. Dokter Muhammad Farhan ini luar biasa karena tangannya dingin ya, dalam arti urusan jurnal, urusan artikel. Jadi ini spesial kita undang Pak Farhan untuk membantu mahasiswa-mahasiswa kita khususnya, dan terutama yang
mahasiswa dan juga di luar mahasiswa yang membutuhkan wawasan dan skill untuk publikasi. Saya tidak ingin berpanjang kata ya, ini saya juga mohon maaf sedang ada kegiatan lain, meeting lain. Tapi intinya open minds dalam sesi ini, sesi yang spesial, kita menghadirkan narasumber yang spesial. Ini dikit lagi profesor kali ya, Pak Farhan ya. Ingin mengulik, membuka open minds ya, membuka wawasan kita tentang dunia perjurnalan. Itu aja saya kira yang nanti intinya membantu teman-teman untuk bisa terutama ya untuk mempublikasikan artikel di jurnal. Kalau bisa membantu publikasi jurnal juga jurnalnya, tapi saya kira untuk yang penting publish. Nah di MSKI Pak Farhan ini ada aturan kami di yang terbaru di kurikulum 2020 bahwa mahasiswa harus publish artikel di jurnal untuk bisa menyelesaikan kuliah ya. Dan ada juga satu mata kuliah publikasi, academic publication dalam bahasa Inggris. Jadi itu yang saya kira penting sekali. Saya lagi-lagi ucapkan terima kasih dan mohon mahasiswa untuk pay deep attention, bukan hanya attention tapi deep attention. Mungkin itu saja. Terima kasih Tati, Harun dan teman-teman yang membantu, Bu Nisa juga. Semoga sukses dan mohon maaf kalau saya tidak bisa detail mendengarkannya. Saya kira itu aja. Terima kasih semuanya, Mbak Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Amel atas sambutannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga untuk dosen-dosen di sini yang sudah hadir. Ada Pak Halid, terima kasih Pak. Kemudian ada Pak Pungki Purnomo yang sudah bersedia hadir. Juga ada Pak siapa lagi ya? Dosen-dosen kita ya alhamdulillah sudah ikut bergabung menyukseskan untuk acara hari ini, juga Pak Frans Sayogi. Baik, tanpa panjang lebar untuk acara Open Minds ini saya serahkan kepada moderator yaitu Harun Ar-Rasyid. Beliau merupakan mahasiswa magister juga angkatan 2021 yang akan memandu untuk kegiatan Open Minds hari ini. Dipersilakan Harun. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua peserta, narasumber, Pak Farhan dan dosen-dosen sekalian yang sudah bergabung dalam diskusi kali ini. Open Minds kali ini kita akan membahas tentang Open Journal Access, bagaimana meraih publikasi ilmiah ke reputasi. Salah satu kita sebagai akademisi atau sebagai peneliti, sebagai mahasiswa, penulis, salah satu yang penting untuk untuk mendalami studi kita itu adalah melakukan tulisan atau melakukan riset penulisan dan artikel-artikel gitu. Dan salah satu unsur yang penting ini adalah bagaimana mempublikasikan tulisan kita itu ada istilahnya jurnal atau artikel ilmiah yang penting gitu Pak. Jadi kalau di Sinta itu di Indonesia itu kan ada Sinta, kemudian kalau di internasional ada Scopus. Nah di sini kita akan belajar secara detail atau secara santai gitu dalam bagaimana kita untuk mensubmit, kemudian merevisi atau mensubmit artikel-artikel kita yang telah kita tulis dalam Open Journal Access, gitu. Sebuah sistem yang kita submit gitu. Untuk ini kita sudah bergabung dengan Pak Farhan. Pak Farhan ini adalah dia seperti yang dikatakan MC tadi, dia adalah Chief Journal Bulletin Authorities
dia ini aturan sini sudah Sinta 2 ya sekarang, jadi sudah cukup cukup bagus dalam arti kita kalau ingin mencapai jurnal. Mungkin itu saja saya serahkan kepada Pak Farhan, waktu dan tempat saya persiapkan. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, terima kasih semuanya, terutama Bu Amit Fauziah yang sudah tadi memperkenalkan. Kemudian di sini juga ada Pak Pungki, Pak Khalid, Pak Fran, ya, terus Bu Zakia. Jadi semuanya mahasiswa yang berbahagia. Ya, saya ini kebagian ini ya, mungkin mohon maaf. Jadi untuk urusan pribadi itu belum begitu kelar. Ya, artinya untuk ranking akademik itu belum tercapai, meskipun tinggal loncat aja ya. Ternyata tinggal loncat aja itu susah juga. Pak Pungki, Pak Fran, Pak Khalid ini juga semuanya, Pak Fran juga tinggal loncat saja, tapi berat juga ternyata gendongannya. Nah, salah satu gendongan yang terberat adalah publikasi terindeks di Scopus, ya kan? Itu yang salah satu menjadi kendala. Meskipun ya karena menekuni artikel kembali itu baru punya waktu, meskipun ini bukan apologi yang ini, tapi memang baru bisa dimulai dalam bulan-bulan terakhir ini bagi saya. Lebih banyak mungkin waktunya ya tadi ya ini ya, jadi salah satu yang mengurus buletin Alturos ini cuma memang alhamdulillah Alturos ini mulai tahun 2020 itu akreditasinya Sinta 2. Jadi sebelumnya itu sudah mati hidup. Ya alhamdulillah atas support teman-teman semua juga, dosen-dosen semua, penulis. Ya kan, kalau tidak ada penulisnya, tidak ada artikel, ya buletin Alturos juga tidak bisa berkembang. Maka ini semuanya perlu bersinergi, sehingga itu akan bisa menghasilkan publikasi ilmiah yang lebih bermanfaat. Nah, tadinya saya kira acaranya santai-santai, ini jadi serius ini itu. Saya kira santai gitu ya, ngobrol-ngobrol. Ternyata ini materi yang agak serius. Saya akan mulai juga dengan serius, yaitu salah satunya adalah bahwa menulis artikel ilmiah ini itu sebetulnya sudah menjadi bagian yang udah lama. Artinya bahwa menulis artikel ilmiah itu sudah menjadi bagian dari kewajiban mahasiswa S2. Itu harusnya itu sudah ya, sudah tidak ada lagi. Dan yang terakhir itu saya pernah memperoleh ada satu surat ya, surat dari surat kalau tidak salah itu, aduh saya nggak ketemu ini suratnya. Jadi kalau mungkin nanti dicari itu surat edaran Direktur Perguruan Tinggi, yaitu Pak Joko Santoso. Ya, itu di dalam surat edaran itu ada kewajiban bahwa memang mahasiswa itu tahun 2012 loh. Tahun 2012 itu sudah lama ya, berarti hampir 9 tahun yang lalu itu. Nah, itu diwajibkan mahasiswa S2 dalam menulis artikel yang terpublikasi di jurnal sebelum mahasiswa itu masuk ujian tesis, itu salah satunya. Maka ini jadi bagian yang memang kewajiban. Nah, kemudian kewajiban berikutnya itu ditegaskan kembali di SNDikti tahun 2020. Nah, itu tahun 2020 nih, baru tahun lalu ya, 2 tahun yang lalu lah nyampe. Itu juga tegas sekali menyebutkan bahwa mahasiswa S2 itu harus menulis karya ilmiah ya kan, yang diterbitkan di jurnal ilmiah. Nah, hal-hal yang demikian itu ternyata mungkin ada yang belum memperhatikan dengan baik. Nah, jadi ini yang
yang ini ya di SNDikti itu kalau tidak salah sangat tegas disebutkan bahwa jurnal itu ini. Nah ya tadi SE surat edaran Dirjen ya nanti ya Dirjen Dikti nomor 152 tahun 2012 ya kan tahun 2012 untuk lulus program magister harus telah menghasilkan ya makalah yang terbit pada jurnal ilmiah nasional yang diutamakan yang terakreditasi Dikti. Nah, atau saya ingin share aja ya. Jadi biar ini yang mudah-mudahan ini sebelum gue masuk ke jurnal. Jadi biar ada menganggap bahwa penulisan artikel ilmiah di jurnal itu bukan hal yang sunat, itu yang aturan yang dibuat-buat MSKI bukan ya. Jadi ini adalah memang betul-betul artikel yang terlihat apa belum ya? Belum Pak, masih Ini blank. masih buffering ya, masih buffering. Memang kadang-kadang kalau banyak apa program yang di ini agak sudah belum? Ya sudah Pak, sudah. Ini udah ini yang tampil. Iya Pak. Ya tampil Oke. bagus Pak Farhan. Ini saya ingin menunjukkan ini adalah SNDikti ya, bahwa ternyata di SNDikti itu sebentar. Nah ini ada aturan itu SNDikti nomor 3 tahun 2020 keterampilan ini kan coba kita baik-baik ya kan terakhir nih menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berbentuk tesis, ingat ya kan, atau bentuk lain yang setara dan diunggah di dalam laman program. Nah terus ininya serta makalah ya kan, ingat ini serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional. Nah itu kan serta makalah yang telah terbit kan. Jadi itu artinya saya melihat bahwa itu, nah itu yang SNDikti ya kan. Nah yang sebelumnya di sini nih, yang bawah ini SE Dirjen Dikti nomor ini tahun 2012 untuk lulus program magister harus telah menghasilkan harus telah menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah nasional diutamakan yang terakreditasi Dikti. Nah itu berarti ada dua kewajiban bagi seorang mahasiswa magister sini. Selain membuat tesis, yang kedua adalah memang menghasilkan makalah. Nah ini yang harus dilakukan, ya kan? Jadi Anda kalau belum punya makalah ini, siapa Harun Ar-Rasyid nggak boleh ujian dulu ini Harun Ar-Rasyid ini. Jadi ujian tesis nggak boleh sampai punya makalah yang terbit di ini. Kan gitu aturan wajibnya ya kan. Nah oleh karena itu mungkin memang beda-beda antara magister program magister di UIN itu beda-beda konsepnya, sehingga ya memang akan lebih baik mungkin kalau ada sinergi antara mahasiswa dengan dosen, sehingga makalah-makalah tugas-tugas makalah yang untuk perkuliahan itu bisa dijadikan sebagai bahan dari untuk makalah yang bisa dipublikasikan di jurnal. Jadi tidak harus menunggu tesisnya ini ya, Anda ya, tidak harus menunggu tesis. Nah ini, tapi sebelumnya ini saya ingin sedikit aja biar mengingatkan, coba dilihat di bagian sini. Nah ini KKNI level 8 ya, kerangka kualifikasi. Nah ini yang KKI yang 8 Anda itu adalah pada bagian ini nih. Tesis Anda itu harus melalui riset, nggak boleh nggak ada riset kan, berarti kan. Yang kedua, nah riset pendekatannya menggunakan inter atau multidisipliner. Nah bukan tunggal, bukan mono ya, ini antara inter sama multidisipliner. Nah terus bawahnya lagi ini saya beri ini mengelola riset pengembangan lainnya dan mendapat pengakuan nasional dan internasional. Pengakuan nasional dan internasional itu wujudnya adalah artikel yang terbit di jurnal itu. Nah apa itu inter dan multidisipliner? Nah mungkin ini biar sharing aja supaya untuk mengingatkan. Nah ini ya kan, kalau yang multi Anda lihat garis kuning sama merah itu terpisah, meskipun Anda
ketika menyorot umpamanya, mohon maaf, menyorot sejarah maritim disoroti dari sisi dunia ekonomi, disiplin ekonomi, sama dilihat dari kebebasan untuk ini. Nah itu berarti nggak nyatu dia. Ini kan ini yang multi ini kan. Nah sedangkan yang inter, nah ini ada dua disiplin inter. Ini kan saling terkait, saling ikat mengikat. Nah itu namanya inter. Nah sekarang kan trans, kalau seandainya nanti ingin meneliti ini untuk doktor ini, ya kan trans itu tiga disiplin keilmuan. Nah coba Anda ini tambah ribet ya kan. Nah itu gambaran umumnya. Jadi kalau monodisiplin ya belum ini. Nah itu gambarannya. Kenapa sih ternyata bagian dari itu menjadi hal yang penting untuk menulis ya kan. Jadi makanya itu artikel yang menulis. Nah saya kira itu sebagai pendahuluan ya. Saya stop share screen dulu. Jadi itu bagian pertama itu. Jadi artinya nggak ada bagi mahasiswa untuk menghindar, mohon maaf. Jadi jangan punya mimpi, nggak nulis disertasi Pak, tidak nulis artikel. Harus mimpinya harus kapan artikel saya terbit di jurnal, itu harus mimpinya seperti itu. Jadi jangan mimpinya kapan ya lulus tanpa tanpa tesis atau bahkan tanpa ini. Ternyata itu dua-duanya nggak bisa. Anda tetap harus dihadapkan itu. Nah oleh karena itu ya mohon maaf, Anda harus rajin-rajin bukan deketin dosen. Paling tidak adalah berkolaborasi dengan dosen. Makanya kalau mendapatkan tugas makalah jangan asal jadi, jangan, sayang, capek itu. Dosennya capek mengoreksi, Anda capek membuatnya. Lebih baik dibuat aja sekalian yang bagus, ya kan? Yang bagus, dapat masukan dari dosen bagus, sehingga itu akan menjadi bagian dari membuat ini bisa Anda publikasikan dengan ini. Saya kebetulan ngajar 2 S2 tapi tidak di sini, saya kan di sebelah. Nah itu sudah ada 4 artikel ya kan, 4 artikel yang saya terbitkan yang dari tugas mata kuliah, mohon ini saya bukan tesis. Dari tugas mata kuliah mahasiswa saya sudah bisa terbitkan 4 kemarin. Meskipun ada yang itu kreatif mahasiswa sendiri yang menerbitkan, bukan saya. Yang artikel di saya masih ada beberapa artikel yang ini belum saya terbitkan. Itu bervariasi. Ada di Sinta 2, ada Sinta 3, ada Sinta 4, nggak ada masalah. Yang penting tadi kan tidak disebutkan Sintanya, Sinta berapa. Nah itu peluang bagi Anda. Nah itu mahasiswanya memang begitu, ngejar-ngejar terus, Pak kapan dikoreksi, kapan? Wah kita juga ini, tapi maksud saya paling tidak Anda membuat lebih semangat dosennya, sehingga masing-masing semangat itu akan ketemu. Nah kalau ketemu mudah banget itu diinikan. Nah itu yang ini ya, satu itu pengalaman, sama tuntutan S2 itu harus begitu. Nah yang kedua yang perlu diperhatikan, ini pengalaman saya ketika beberapa tahun terakhir itu 2 tahun terakhir ini kan mengelola jurnal itu. Nah ini cerita aja saya. Ada kali itu ya 10 mahasiswa ya antara MSKI antara MBSA itu ya, tapi kayaknya lebih banyak dari MBSA. Itu yang diupload ke jurnal kita Al-Bulletin itu ya mohon maaf sebutannya kalau kita sebut artikel yang kacangan, artikel sembarangan. Diupload tidak memenuhi kriteria artikel di jurnal ya kan. Itu yang penting tugas makalahnya itu tanpa diedit lagi dimasukkan aja asal masuk. Lah kita yang pusing. Lah kenapa kita yang pusing? Lah ini apa sih maksudnya kan gitu. Banyak artikel masuk tapi artikel yang kurang berkualitas akhirnya kan gitu. Nah itu yang menjadikan kita itu waduh jangan beginilah kalau caranya mau ngajari mahasiswa untuk menulis ya harus diajari yang benar. Maksud saya dalam proses kuliah pun juga harus dilakukan hal-hal yang baik itu untuk supaya itu akan betul-betul bisa menghasilkan artikel yang baik dan layak. Jadi kalau memang layak untuk internasional, kenapa kan gitu? Kan kalau memang nanti nggak mampu ya turun kan gitu ya. Jadi harus yang terbaik, berupaya yang terbaik sehingga nanti bisa ini. Nah satu itu, jadi sudah ada pengalaman beberapa semester yang lalu itu banyak sekali masuk dari
dari internal Fakultas Adab, dari mahasiswa itu juga ini. Nah kemudian saya juga boleh cerita juga nih sebelum saya lanjut ke yang utama, tapi ini juga utama juga ya. Jadi berapa kali kita itu menolak artikel internal ya, tidak saya sebutkan. Tadi kalau tadi memang betul-betul mahasiswa itu ada. Kalau ini yang lainnya ada juga mahasiswa ada juga dosen dari yang tingkat fungsionalnya tinggi sampai yang dosen rendah itu berapa kali kita tolak. Karena lagi-lagi mohon maaf ini kan karena tidak memperhatikan author guideline. Salah satunya tidak memperhatikan author guideline. Ada dari dosen tempat yang lain di seberang sana di Jawa ya kan, tiba-tiba ngirim itu ada kali itu ya 275 halaman makalah yang ditulis, 275 halaman. Setelah saya cek teliti, wah ini tesis yang dia buat. Lah kita mau disuruh ngapain nih? Editor yang ada di itu harus ngapain? 275 halaman. Itu wah, kita bilang, ini apa ini? Apakah kita repositori yang menyimpan apa itu? Yang menyimpan tesis-tesis? Bukan, kita ini jurnal. Saya bilang begitu kan? Ada aturannya. Jadi ada aturan berapa halaman. Kalau di Aturas ini sudah kita pangkas, tadinya 20.000 kata tadinya. Sekarang udah kita pangkas menjadi antara 6.000 sampai 7.000 kata ya. Itu yang kalau nanti Anda mau kepengin nulis itu aja. Di luar referensi yang Anda tulis itu kurang lebihnya adalah 6.000 sampai 7.000 kata. Nah, udah itu kan. Nah, ini tadi kembali lagi bercerita. Itu bulat ya kan, bahkan ada beberapa penulis yang ketika kita kasih saran, Pak itu keliru Pak cara mengutip. Loh ini udah bener, ini udah seperti dengan ini. Ngototnya bukan main, meskipun ngototnya di email kan kelihatan, bahasa di email itu orang yang oh ini begini enggak, itu pembahasan ini. Itu berarti jangan-jangan Anda yang nggak memahami sitasi dalam bentuk body itu. Kok kita disalahkan tidak memahami? Bukan kita sok paham enggak, tapi kita sudah ada guidance. Ya kan? Ada guidance yang kita pegang, ada ini loh. Kalau APA begini, kalau MLA begini, kalau triple E itu begini, itu beda-beda. Dan itu, waduh, ngototnya bukan main. Kita kasih contoh akhirnya. Kita kasih contoh, berkomentarnya lain lagi. Dikasih contoh, Pak, silakan cek artikel kita ini, Pak. Loh, itu contoh yang keliru loh. Jadi mohon maaf. Jadi itu karakter autor ya kan, penulis yang kita temui bermacam-macam. Jadi salah satunya itu. Nah, poinnya di sini bagi mahasiswa ya kan, ataupun siapapun yang ingin menulis, jangan merasa waduh bukan sok pinter ya. Ketika dikasih tahu ya udah baca lagi author guideline-nya. Harus merujuk kembali ke author guideline. Jangan ini keliru, nyala-nyalain ya kan gitu. Pasti ketika ditolak sebelum masuk ke reviewer, sebelum ditolak masuk pasti itu adalah tidak mengikuti author guideline. Ya kan? Saya pernah ditolak tulisan saya kan di mana di jurnal internasional. Waktu itu saya tulis, saya kirimkan artikel saya ya kan. Ternyata padahal seingat saya formatnya sama, saya ngotot juga waktu itu. Formatnya udah betul. Ternyata dikasih tahu oleh dia, itu Pak, daftar referensi Bapak terlalu banyak. Kaget saya. Daftar referensi saya terlalu banyak. Padahal memang waktu itu jumlah referensinya hampir 90. Ternyata Bapak nggak baca pedomannya. Waduh, saya baca ulang. Oh iya, ternyata saya tidak baca pedoman. Jadi berapa referensi yang dibutuhkan di jurnal X tadi itu? Hanya 30 maksimal. Saya kaget kan, hanya 30 yang harus mangkas banyak dan sebagainya. Itu pekerjaan yang juga agak rumit waktu itu saya mengalami itu. Nah itu adalah mohon maaf salah satu yang pengalaman yang ketika kita tidak mengikuti pada author guideline yang ada. Jadi pasti itu akan menimbulkan
masalah dan kita merasa, oh sudah betul, nggak mungkin, pasti itu. Mereka lebih teliti, mohon maaf. Jadi para editor itu pasti akan lebih teliti membaca tulisan Anda karena mereka sudah terlatih untuk melihat. Oh, dia tuh langsung punya key-nya. Oh, ini baca mah latar belakang di mana dia klik kelihatan. Oh, ini nggak ada, street nggak ada, street nggak ada. Kan gitu. Jadi latar belakang dan sebagainya itu gampang sekali mengidentifikasi, ya kan? Apa bukan kekurangan ya? Memang itu tugas kita untuk mencari hal-hal yang kurang pas dengan kriteria minimal yang kita tetapkan. Jadi kita bisa mengecek itu data. Umpamanya siapa itu Harun Ar-Rasyid nulis gitu tentang sejarah. Terus pas kita baca, wah ini mah baru deskripsi doang. Nah, kita bisa menyebutkan itu ini deskripsi doang, belum ada hasil yang dibahas secara baik itu umpamanya itu. Wah ini baru pakai common sense. Common sense itu pakai akal sehat membahasnya. Oh nggak ada dia ini. Nah itulah hal-hal yang mungkin tadi yang sering terjadi, ya kan? Nah, oleh karena itu teman-teman mahasiswa itu perlu sekali lagi menyelami paling tidak unsur-unsur penting di dalam penulisan jurnal, artikel dalam jurnal. Jadi yang saya akan tampilkan di sini itu akan lebih banyak berbicara tentang imrat, ya kan? Satu, saya ingin sampaikan bahwa imrat. Nah, imrat itu ya I-nya adalah introduction, ya kan? M-nya adalah method, kemudian R-nya adalah result, and discussion kan gitu, result and discussion. Nah itu adalah bagian yang sangat esensial, yang di jurnal manapun pasti itu ada. Harusnya ada literature review, harusnya ada bagian di dalam imrot, tapi banyak sekali jurnal yang tidak membuat formatnya, struktur artikelnya itu tidak menuntut pada penulis untuk menulis literature review-nya itu ini. Nah, termasuk di Buletin Alturos itu literature review itu tidak dituntut. Jadi sebetulnya nggak begitu sulit sebetulnya masuk jurnal Alturos. Nah, ya kan? Nah, tidak ini di jurnal Alturos itu hanya ada apa? Satu, introduction, kemudian method, kemudian result, kemudian end discussion, udah selesai, hanya itu. Nah, kan sederhana sebetulnya. Tapi kadang-kadang yang sederhana ini mohon maaf, bukan ini, tapi memang kadang-kadang masih belum ditangkap dengan baik oleh para penulis gitu, sehingga menimbulkan kesan bahwa nah ini saya sampai ingat itu kemarin tuh sampai keselnya bukan main sebagai editor, ya kan? Masih ada bilang gini, Buletin Alturos sekarang sudah berubah ya. Oh kok berubah? Apa berubahnya apa ini? Iya, mementingkan masalah administrasi daripada isi. Itu luar biasa itu. Itu ada yang berkomentar, ya, komentar internal itu yang begitu. Lah bukan, lah kita nggak ada administrasi itu apa? Asal itu sesuai dengan ketentuan di author guideline, selesai urusannya. Nah itu, tapi itu sampai ada komentar begitu itu yang kadang-kadang menyakitkan para editor. Kalau saya sudah kebal nih, kalau saya, ya kan, diomelin orang saya kebal aja, cuek aja kan gitu. Kenapa cuek? Karena prinsip saya berjalan sudah pada aturan perjurnal yang berlaku, aturan Buletin Alturos yang berlaku. Jadi saya nggak pernah apa ya, kalau dibilang hati saya beku untuk jurnal, ya beku memang akhirnya. Hari gini nggak sulit untuk ditaklukkan ketika jurnal artikel yang ditulis itu nyeleweng dari pedoman itu, karena itu beresiko berat pada kita. Resikonya adalah akreditasi kita itu bisa langsung drop, langsung dicabut. Nah, oleh karena kita selalu menjaga mutu baik-baik. Jadi mutu itu paling tidak memenuhi itu, ya. Nah ini. Nah, oleh karena itu tadi mungkin saya share screen kembali, ya kan. Nah ini sedikit mungkin nanti bisa kita berdiskusi. Kalau kebanyakan saya ngomong nanti nggak ini juga. Ya, nah ya tadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa sudah tampak ini yang file yang saya ini share tampak? Sudah Pak. Oke. Nah ini yang
yang menjadi bagian penting ya kan dalam kegiatan menulis jurnal itu ya ini IMRAT ini nih. Kalau IMRAT itu, nah ini singkatannya itu introduction ya kan, kemudian M-nya adalah method, kemudian R-nya result, A kecilnya tuh N, D-nya adalah discussion. Nah udah, oh ini nggak ada literature review ya kan, nah ya kan. Nah, cuma di Buletin Alturos, literature review-nya ada di mana? Di introduction nanti. Nah, ini aja dulu, ya kan? Jadi bahwa biasa ketika menulis jurnal, yang harus Anda perhatikan adalah ini introduction, ya kan? Nah, introduction ini, apapun tulisannya ya kan, pasti wajib. Mau tulisan sejarah, mau tulisan matematika, bahasa Inggris, topiknya tentang apa aja, semua harus memenuhi syarat ini. Satu adalah introduction. Ya kan, nah introduction ini kalau kita lihat, coba dilihat ini kan make case for your research ya kan. Nah di sini introduction explain why this research is important or necessary or important. Nah ini aja ya kan. Nah di sini ada ada move itu mirip paragraf gitu ya. Discussion current state, nah kan, nah, state of research reveal gap problem in the field. Kemudian finally explain how the present research is solution to the problem, to the gap. If the study has hypothesis, they are presented in the end of introduction. Nah ini yang kadang-kadang gagal para penulis yang masukkan artikelnya ke Alturos ini nggak memenuhi syarat-syarat ini. Hanya baru mampu menjelaskan, umpamanya tadi kalau saya bilang umpamanya sejarah perjuangan Joko Tingkir umpamanya di Jawa Tengah umpamanya. Kalau ini salah mohon dimaafkan ya, tapi ini dan itu hanya peran dan kontribusi Joko Tingkir dalam untuk kerajaan mana kan gitu. Nah itu kadang-kadang baru hanya menyantumkan, baru mendeskripsikan hanya deskripsi tentang sejarah. Joko Tingkir lahir di mana, Joko Tingkir ini apa, itu doang, nggak ada loh. Yang nggak ada itu apa di sini? Yang ada apa? Nggak ada gapnya, kadang-kadang baru menerangkan terkait dengan isi Joko Tingkir lahir di mana, introduction ini apa, itu apa. Tapi gap dan problem yang mau dibahas itu apa sebetulnya? Tidak nampak dengan jelas. Nah itu di introduction, ya kan? Nah padahal di jurnal kita, memang jurnal kita itu secara eksplisit tidak menyantumkan wajib ada muncul pertanyaan penelitian maksud saya subjudul, ya kan, subjudul pertanyaan penelitian. Nah pertanyaan penelitian yang di introduction, yang di jurnal Alturos itu selalu kita memintanya untuk di akhir. Nah kan kalau di sini kan if the study hypothesis they are presented in the end of introduction. Nah kita itu mewajibkan mereka sudah panjang lebar, mungkin ada gap, mungkin ada perbedaan pandangan terhadap riwayat Joko Tingkir dan sebagainya. Nah, lalu apa pertanyaan di sini? Ya munculkan pertanyaan yang mau dibahas. Umpamanya apa di situ? Apakah Anda ingin mendalami atau menelusuri sejarahnya secara ini dari sumber-sumber yang lain sehingga ini. Nah saya nggak tahu, nanti nggak bisa berikan contoh yang lebih konkret ya terkait dengan di bidang sejarah, tapi ya seperti itu harus jelas pertanyaannya. Jangan pertanyaannya umpamanya begini ya, kalau ada pertanyaan bagaimanakah peran Joko Tingkir dalam mengatasi perbedaan kelompok di wilayah Sungai Bengawan Solo umpamanya, nah itu kan jelas, itu ada perannya, ada pertanyaannya ya kan, ada bagaimana mengatasi masalah perbedaan kelompok tadi, perbedaan pandangan terkait dengan perbedaan pandangan bahwa keyakinan bahwa kalau nyemplung ke Sungai Bengawan Solo bisa menjadi pemimpin nasional umpamanya gitu ya. Kalau nyemplung ke Sungai Berantas bisa menjadi ini, atau kalau bisa air Sungai Bengawan Solo dibawa ke mana, ke Jakarta biar bisa menaklukkan ibu kota Jakarta umpamanya. Nah terkait hal-hal yang begitu, nah itu harus dimunculkan di bagian bawah itu introduction-nya. Tetapi sebelumnya lagi-lagi mohon Anda harus tadi, kalau seandainya tadi judulnya adalah, mohon maaf nih, judulnya umpamanya
peran dan apa ya, peran dan kontribusi umpamanya, peran dan kontribusi Joko Tingkir dalam mengatasi perbedaan paham gitu umpamanya. Nah, itu harus Anda terangkan secara ringkas, terangkan secara ringkas di awal introduction. Baru untuk memberikan konteks kepada untuk memberikan konteks kepada pembaca bahwa tema Anda itu ini yang dimaksudkan peran dan kontribusi ini, baru kemudian di bawahnya itu adalah Anda menurut ini loh ternyata peran dan kontribusi tadi itu belum banyak yang membahas. Nah, itu kan sudah jelas, sudah mulai masuk mengenai ini ada gap ini, berarti gapnya apa? Sebagian masyarakat sudah mengenal peran dan ini, tapi sebagian besar belum. Oh, berarti perlu digali informasi ini terkait dengan peran dan Joko Tingkir. Nah, itu adalah masalah, itu adalah gap, ya kan, yang harus kita telusuri. Nah, sehingga kita bisa menunjukkan kenapa sih ini penelitian penting. Penelitian ini dilakukan menjadi penting dilakukan karena mengingat masih banyaknya, dalam tanda petik kita bisa menganggap bahwa masyarakat yang belum memahami dan anggaplah masyarakat belum ini tentang peran dan tadi itu Joko Tingkir dalam mengatasi masalah-masalah itu, atau masalah-masalah yang tangani Joko Tingkir nggak jelas. Nah, itu adalah gap, itu udah jelas. Nah, makanya penelitian yang Anda lakukan terkait dengan itu menjadi penting gitu, ya kan? Nah, itu bagian pertama, itu yang kadang-kadang kita menyebutkan move, ya kan? Move, kalau di sini move to this, nanti ada movement, ya kan? Nah, itu yang penting, ya kan? Harus diutarakan itu. Nah, yang kedua, di dalam introduction itu, nah ini ciri dari jurnal yang di dalam strukturnya tidak eksplisit menyebutkan literature review, maka Anda harus menyebutkan di situ kenapa penting, apa secara betul memang belum ada penelitian atau ada nggak penelitian yang sejenis. Nah, itu Anda terangkan di situ di bawahnya. Anggaplah di bagian kedua lah, di tengah-tengah dari introduction, untuk memperkuat argumen bahwa tema yang Anda usung tadi itu penting, perlu disebutkan. Oh, ini ada penelitian, tapi penelitian ini baru hanya mengambil aspek biografinya Joko Tingkir aja, ya kan? Kan boleh. Oh, itu masih relevan. Oh, baru mengambil sejarah biografinya Joko Tingkir. Kemudian penelitian berikutnya dilakukan oleh orang lain, tapi hanya tidak melihat peran Joko Tingkir tadi dalam mengatasi problematika di masyarakat, tapi lebih banyak berhubungan dengan anggaplah kemaritiman Joko Tingkir di Bengawan Solo umpamanya. Lah, kan itu kan dari dua penelitian itu Anda bisa menegaskan kembali ini loh bahwa penelitian saya berbeda gitu loh, bahwa saya lebih fokus pada peran Joko Tingkirnya dalam mengatasi masalah keimanan warga masyarakat di sekitar atau ketimbang tadi masalah biografinya gitu. Itu kan berarti sudah ada sedikit dalam tanda petik literature review di dalam introduction, ya kan? Nah, dalam introduction itu berarti hari ini. Nah, ingat, nggak ada nanti di Imrod itu judul sendiri terkait dengan literature review, itu biasanya adanya di introduction, ya kan? Nah, oke. Dari situ bagian terakhir dari introduction seperti yang tadi saya sampaikan, kalau boleh menyebutkan apa itu? Tujuan atau kalau ada hipotesis, kalau ini yang penelitian kuantitatif ada hipotesis. Kalau yang tidak ya anggap aja tujuan penelitian Anda atau problem Anda apa di sini. Anda tuliskan aja. Oleh karena itu ya kan Anda sebutkan, berbeda dengan penelitian yang terdahulu, penelitian saya akan fokus pada bagian atau kajian atau hal-hal yang berhubungan dengan peran dan kontribusi Joko Tingkir bla bla bla. Nah, begitu gitu. Nah, ini yang ada di dalam introduction, ya kan? Nah, bagian yang saya sampai jam berapa ini? Siapa? Harun Rasid. Ke belakang. Jam 3 sih, cuma nanti mungkin jam 2.30 kita sesi tanya jawab kali ya, Pak. Oke, ya. Oke, sebentar.
Nah, berarti tinggal 10 menit untuk presentasinya. Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ya, saya agak cepetan karena memang introduction ini agak lebih penting ya. Jadi lagi-lagi tadi yang saya sebutkan kegagalan, ya mohon maaf, kegagalan sebagian besar karena peneliti yang harus mereview itu memang lebih banyak ada pada sesi bagian dari introduction. Nah, meskipun karena apa introduction ini belum jelas, kenapa belum mampu menjelaskan ini. Kenapa sih penelitian ini penting untuk dilakukan belum mampu itu, ya kan? Nah, kemudian yang kedua metode. Nah, metode ini juga demikian menjadi masalah, ya kan? Nah, yang meskipun ada beberapa penelitian yang di dalam di dalam artikel di dalam jurnal, metode ini boleh di dalamnya Anda mengutip, ya kan? Beberapa ini. Tapi kalau di Buletin Apturos tidak harus mengutip kutipan. Oh, metode ini saya menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, pendekatan kualitatif menurut Creswell adalah begini-begini. Itu boleh aja, nggak ada masalah. Tapi kita lebih banyak bukan tidak mengharapkan. Tekanan kita adalah kalau metode itu, nah ini apa ini pertanyaannya ini aja. What did you do? Ya, apa sih yang sudah Anda lakukan ketika meneliti itu gitu? Ya kan? Sebutkan saja umpamanya ini ya kan apa ini. Nah, di sini nih yang jelas ada populasi, kalau mungkin yang kuantitatif ini ada population, sampel, ada method, ada equipment, ya kan? Nah, ini yang ini jelasnya begini. Kalau saya sering di dalam Buletin Apturos pedoman yang kita ini satu pendekatan, ya kan? Pendekatan itu kalau kita acuannya Creswell ya, mohon maaf ini, saya acuannya Creswell. Creswell itu hanya ada 3 pendekatan. Satu kualitatif, yang kedua kuantitatif atau mixed method. Itu pendekatan. Di bukunya Creswell bunyinya begitu. Nah, Anda terangkan kenapa penelitian Anda kualitatif? Iya, karena data saya lebih banyak berhubungan dengan kata-kata, kalimat, pendapat, ujaran. Tidak ada kaitannya dengan angka-angka. Berarti itu namanya adalah pendekatan. Itu yang sering muncul di dalam penelitian, ya kan? Kalau kuantitatif apa? Karena datanya lebih banyak berhubungan dengan angka-angka, ya kan? Jumlah penduduk, nilai, skor ini dan sebagainya. Nah, Anda kan enggak sejarah. Sejarah itu ya itu pasti artefak, kemudian catatan-catatan, ya kan? Kemudian apa itu? Kalau tulisan ya artefak ya, tulisan atau batu tulis, yaitu semuanya itu adalah bahkan termasuk dokumen-dokumen sejarah, arsip, itu kan itu namanya pasti kualitatif. Nah, baru kita di dalam jurnal itu juga menuntut data. Data Anda apa sih? Ingin menegaskan kembali. Oh iya, data saya adalah dokumen arsip-arsip yang ada di Arsip Nasional. Itu kan Anda sebutkan aja. Oh, data saya adalah kalau penelitian Anda itu library research, artinya adalah sumber data Anda adalah berasal dari buku-buku, artikel-artikel yang ada di jurnal. Nah, kalau data Anda primary, umpamanya kebetulan masih ada anak cicitnya Joko Tingkir. Data saya adalah berhubungan dengan pandangan, pendapat, ya kan? Informasi yang diperoleh dari sumber utama yaitu anak cucunya Joko Tingkir dengan melakukan wawancara, kan gitu. Nah, itu baru kelihatan kan datanya ini diambil dengan wawancara, ya kan? Wawancaranya bagaimana? Terangkan lagi wawancaranya. Kalau wawancara, apakah wawancara melalui telepon? Apakah wawancaranya melalui ini, ataukah Anda datang di situ di dalam riset method? Baru setelah menentukan tadi ya key informantnya siapa diterangkan juga. Tadi saya key informantnya adalah cucunya Joko Tingkir. Kemudian sumber dokumen lain adalah yang ada di Arsip Nasional atau dokumen-dokumen koran-koran yang ada di Belanda, umpamanya di Leiden University. Sebutkan aja, itu adalah bagian nanti ini. Nah, udah baru di akhirnya ada analisisnya. Ya kan? Nah, metode yang akan digunakan apa? Riset desainnya. Nah, riset desainnya apa? Historiografi atau apa naratif atau apa, terserah Anda menggunakan.
Nah itu baru kemudian nanti di akhir dari method ini adalah yang menunjukkan adanya apa ini? Menunjukkan ini analisis datanya seperti apa? Ya kan karena data-data Anda itu ya. Nah, dari apa tadi ini yang ini baru diterangkan analisnya pakai apa? Ya pasti kualitatif analisa Anda karena sejarah kan. Apakah dengan mengacu ke mana? Mengacu ke konsepnya siapa? Itu Anda sebutkan aja. Nah, ini adanya di method. Jadi, method itu sudah tidak data nanti akan dianalisis data saya adalah itu langsung sebutkan aja bukan akan tapi what did ini loh. Apa sih data Anda wujudnya apa? Nah, itulah yang harus dimunculkan. Jadi sehingga jelas ini. Jadi apa yang dikerjakan. Jadi method itu apa yang dikerjakan berhubungan dengan pelaksanaan riset. Jadi bukan apa yang akan dikerjakan. Nah, kemudian baru di sini Rizal. Nah, Rizal inilah kalau di kita supaya itu tidak tampak kering, makanya Rizal and discussion kita jadikan satu. Ya kan? Dalam penulisan ini. Rizal itu hasil. Nah, hasil itu yang mana? Ya, kalau Anda menemukan informasi yang penting dari interview, Anda kumpulkan itu informasinya apa. Dari dokumen-dokumen tadi, kumpulkan juga mana yang penting. Nah, kalau itu sudah, maka boleh Anda ini ya kita berikan komentar dan penjelasan. Nah, memberikan komentar dan penjelasan itu adanya di discussion ini. Nah kan, discussion. Nah, discussion inilah yang tadi kalau di introduction Anda mampu menunjukkan bahwa penelitian Anda itu berbeda dengan penelitian yang lain. Nah, kalau di discussion kita poinnya adalah sebetulnya dalam konteks penelitian sejarah yang ada, posisi Anda itu ada di mana sebetulnya. Ini kembali lagi ke situ. Artinya gini, apakah temuan-temuan yang Anda peroleh itu mendekonstruksi, ya kan, mendekonstruksi temuan-temuan sebelumnya atau mungkin melengkapi dari temuan-temuan berikutnya. Makanya penting kalau Anda di sini mengambil sumber dari artikel di jurnal. Jadi Anda nggak bisa tidak bisa membahasnya dengan akal sehat saja, dengan menggunakan pandangan saya begini ini pasti benar, nggak bisa. Tetap harus Anda nyatakan bahwa ini loh, ternyata umpamanya kalau kita menyebutkan ternyata Jaka Tingkir ini dalam konteks dalam konteks penyelesaian masalahnya menggunakan konsep Tutwuri Handayani, ing Arso Sung Tulodo, ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani, menggunakan konsep itu. Di depan memberi contoh, di tengah dia mendorong diskusi, ya kan, di belakang mendorong. Jadi kalau di depan dia memberi contoh, di tengah-tengah mengajak bareng bekerja, di belakang mendorong. Ternyata konsep itu. Nah, umpamanya itu temuannya itu ada di Rizal begini, maka temuan itu harus Anda bahas. Loh, apa sih konsep itu? Apa benar konsep itu? Oh iya, ternyata membahasnya bagaimana? Membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Kalau penelitian sebelumnya umpamanya hanya menemukan bahwa Joko Tingkir itu perannya hanya Ingarso Sung Tulodo, Mangunkarso, Tutwuri Handayaninya nggak ada. Nah, karena temuan Anda begitu, Anda boleh menjelaskan ini loh, di mana posisi Ing Madyo Mangunkarso tadi itu, di mana posisi Joko Tingkir, Tutwuri Handayani. Nah, itu semua harus diterangkan. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan discussion, ya kan? Jadi sehingga makin jelas posisi penelitian kita itu makin jelas dengan penelitian yang lainnya. Nah, saya kira itu discussion, ya kan? Jadi method, satu introduction, method, result, dan discussion. Dan terakhir ini abstrak, ya kan? Nah, abstrak itu kembali lagi yang diterangkan dalam abstrak apa? Ringkasan tentang pertama tujuan, ya kan? Tentang tujuan. Jadi dalam abstrak itu harus ada tujuan.
Kemudian, nah di sini kan apa? Nah, abstrak ini kan short overview of the entire paper. Nah ini sentence of purpose. Nah ini ya, jadi harus memunculkan tujuan. Kemudian, nah ini sentence or two tentang metodenya apa. Makanya tadi saya menyebutkan apa sumber utama data Anda apa secara ringkas, gak detail ya kan. Baru kemudian few sentences main finding, ya kan, main finding sentence about the implication. Nah udah itu. Jadi abstrak itu isinya itu, satu harus langsung ke tujuan, metodenya apa, hasilnya apa, kesimpulan atau implikasinya, udah selesai. Jadi nulis itu menjadi gampang, jadi tidak susah. Nah ini memang ada beberapa hal, tapi saya ingin ini. Nah ini yang sering ini, coba Anda bisa common problem in IMRAD draft ini. Satu, abstrak nih does not provide clear statement of the main finding. Jadi kadang-kadang abstrak itu yang ngutip introduction, dikutip di depan, ya belum selesai. Ya kan, abstrak itu bukan kutipan dari introduction, tapi Anda bisa merangkum, ya kan. Nah, di sini kan statement of the main finding, tetapi tetap harus didahului dengan tujuan, method, baru ada main findingnya. Nah kemudian introduction ini does not communicate clearly why the research is important. Maka ini berkali-kali ada. Di paragraf pertama disebutkan bahwa penelitian ini menjadi penting. Paragraf keduanya juga, kalau ketiga Anda menyebutkan lagi ya nggak ada masalah. Ingin mengulang, tapi pengulangannya itu adalah memang menunjukkan betapa penting sebetulnya penelitian Anda ini, ya kan? Baru kemudian ini Anda bisa lihat method. Method ini is not detail enough. Kadang-kadang nggak jelas metodenya, atau disorganized. Disorganized itu apa? Nggak urut, tidak diurut dari tadi. Maksudnya umpamanya pendahuluan data. Kalau datanya begini, sumbernya apa? Kalau sumbernya begini, cara mencari sumbernya bagaimana? Terus dilakukan bagaimana, baru ini. Nah kemudian result, nah Anda bisa lihat di sini provide comment and explanation instead of simply reporting result, ya kan. Jadi ini kegagalannya hanya berisikan komentar-komentar Anda, jadi ketimbang melaporkan hasil-hasil yang penting. Nah saya kira itu mungkin ya, jadi itu yang penting yang bisa saya sampaikan, meskipun ini detailnya itu ada di sini ya, detailnya ada di sini, tapi tadi adalah hal yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin bisa kita berdiskusi lebih lanjut bahwa ini. Nah untuk ini sekali lagi bahwa model. Nah kalau ini sudah selesai, anggaplah artikel Anda sudah selesai, mau dimasukkan ke jurnal mana aja gampang. Ya, mau dimasukkan ke jurnal mana aja gampang, tidak ada masalah. Apakah Anda akan memasukkan pada jurnal Alturos atau Insaniat atau bahkan jurnal luar negeri? Karena apa? Karena Anda sudah siap. Tapi ketika yang Anda tulis itu belum menunjukkan minimal IMRAD ini, ya mohon maaf, mungkin itu sangat mudah bagi siapa ya, bagi editor itu untuk reject ya, tulisan Anda di reject gitu. Nah saya kira jadi ikutin nanti kalau umpamanya di Buletin Alturos itu ada author guideline-nya. Jadi kalau Anda mau membuka umpamanya author guideline-nya seperti apa ya, tinggal buka jurnalnya ya kan, jurnal dari ini dari apa Buletin Alturos ini gitu. Ya ya untuk ini udah oke. Saya kira cukup dari saya untuk penyampaian materi. Mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Farhan. Jadi mungkin kesimpulannya ini kita harus berpikir sistematis ya untuk menuliskan sebuah artikel jurnal gitu kan, dari judul, dari metode, dari argumen utama gitu kan, dan ini perlu by step gitu kan. Jadi tidak sembarangan dalam menuliskan artikel jurnal, apalagi yang jurnal Scopus atau jurnal terindeks gitu kan. Dan wajib hukumnya untuk melihat step by step tentang metode yang yang struktur yang tadi Pak Farhan gunakan gitu. Ya silakan, sekarang adalah sesi tanya jawab.
Ada yang mau bertanya ya, ini Pak Halid nih yang mau ingin bertanya, silakan Pak Halid. Ya, terima kasih. Eh, mohon maaf, saya video on ya. Videonya off dulu. Ya. Itu tadi yang menarik. Pertama saya kalau nggak salah tadi dari narsum Pak Farhan menyebut soal referensi di jurnal ya. Itu maksimal 30 ya kalau nggak salah. Nah, itu pertama itu saya 30 itu maksudnya buku dan jurnal atau semua, misalkan ada printed referensi cetak, referensi digital dan online. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini persoalan referensi. Kalau misalnya kita berbasis pada grounded research dan novelty-nya tinggi sekali, terkadang referensi-referensi yang kita cari itu kan hanya untuk memandu aja. Dalam riset, dalam peneliti paradigma kualitatif kan teori itu hanya memandu dan bisa berubah karena akan menghasilkan sebuah teori baru. Contoh misalnya, ini sekarang lagi ngetren kan IKN ya, pakai kendi itu tanah-tanah itu ada yang bilang klinik politik dan macam-macam itu. Jadi, nah katakanlah ini mix gabungan, kita menggunakan antropologi, disiplin antropologi politik, kemudian antropologi agama kita ambil. Saya jadi ingat kisah penciptaan Nabi Adam itu kan menurut riwayat walaupun hadisnya nggak sahih, tapi itu menarik. Ngambil tanah dari Eropa, mukanya bule, gitu. Yang Cina Fiji, putih dan seterusnya. Nah, dan seterusnya. Nah, itu kan menarik. Tapi referensinya itu menurut saya masih sedikit. Nah, pertanyaan mau konfirmasi aja. Itu dalam penulisan itu kan tentu, misalnya dalam kasus KN tadi, yang kita perkuat data yang paling primer bahkan super primer itu wawancara, observasi. Sementara buku itu hanya mendukung. Sehingga misalnya buku yang kita dapat hanya 7, tapi justru banyak diwawancara karena kita grounded research. Nah itu gimana itu kira-kira? Farhan, makasih. Ya, oke. Langsung ya, biar tidak lupa. Jadi yang pertama tadi 30. Kalau di Buletin Altura sebetulnya tidak dibatasi ya. Memang tetap harus proporsional, tetapi memang yang dibatasi itu kalau tidak salah dengan menggunakan persentase, mungkin 30-70 atau 70-30, 40 antara buku, kemudian yang jurnalnya 30%. Nah, atau 40% kalau nggak salah di author guideline di Buletin Natural. Nah, dari yang 30% yang jurnal tadi itu, jurnalnya minimal 5 tahun terakhir. Nah ini yang, kemudian terkait dengan penelitian sejarah, ini yang menarik. Saya berkali-kali juga beberapa diskusi dengan beberapa dosen sejarah. Saya ingin menanyakan terkait dengan terutama di pembahasan ya kan. Nah, seperti yang tadi Pak Khalid sampaikan bahwa kadang-kadang ya memang kalau saya terkait dengan data-data faktual atau data-data eviden ya kan, bukti-bukti umpamanya itu dibuktikan bahwa artefak atau apa kan, atau mungkin koran, ternyata koran di Belanda sebelum tahun 1800-an itu ditemukan ada berita. Nah kalau itu kan kita meyakini itu kan temuan bahwa memang itu adalah sumber informasi. Nah artinya bahwa itu adalah sumber informasi yang kuat lah, autentik, kemudian memang itu lebih awal, lebih dahulu ya kan, umpamanya seperti itu. Kalau itu memang sudah dibukukan. Nah sedangkan ketika ternyata kita mencari informasi yang berhubungan dengan topik kita, itu ternyata sumbernya sangat sedikit. Kemudian tadi banyak menggunakan sumber-sumber yang berupa dari hasil wawancara, saya kira juga tidak ada masalah. Makanya bahwa referensi tadi itu kan kalau kita menurut aturan dari beberapa apakah itu APA dan sebagainya, atau APA atau tadi MLA dan sebagainya ya kan. Nah itu kan boleh saja itu kita jadikan referensi. Nah makanya kalau yang saya alami sendiri ketika artikel saya ditolak itu memang bukan di jurnal sejarah, di jurnal penerjemahan. Nah ketika ditolak itu, oh ini kebanyakan sumber, mereka cuma butuh itu.
Nah itu yang menjadi pertimbangannya gitu. Nah sedangkan kalau yang tadi bahwa memang saya kira sangat bagus memang kalau memang data-data dari dokumen itu tidak banyak ditemukan ya pastinya adalah ini. Nah, saya hanya menangkap begini bahwa data ya kan data-data yang data dengan penelitian itu kan bukan berbeda. Maksud saya di dalam pembahasan itu kan kadang-kadang kita ingin menempatkan dalam konteks penelitian yang sudah ada, ini mohon maaf nih. Jadi penelitian sudah ada itu posisi penelitian kita itu ada di mana? Apakah betul tadi anggaplah tentang perklinikan tadi itu ya kan? Tentang perklinikan itu ada nggak penelitian yang sudah dilakukan orang? Ya kan? Saya kira kalau memang itu ada kan kita yang terkait ya, maksudnya yang terkait itu kan tidak harus memang topiknya bahannya sama seperti kalau tadi itu air dan tanah. Kalau kita perklinikan bisa keris bisa ini umpamanya. Ternyata keris artinya gini, ketika melihat berbicara tentang fakta-fakta ya, dokumen sumber-sumber yang ada ya kita nggak bisa tidak pasti rujukannya kepada hal-hal yang memang sumber-sumber yang terdahulu itu akan lebih bagus ketimbang ini. Nah, tetapi ketika kita bicara terkait dengan apa ya temuan-temuan tadi yang saya bilang bahwa umpamanya anggaplah itu perklinikan tadi kan ternyata si X pada tahun hari ini umpamanya seorang sudah meneliti hari ini tentang perklinikan terus menemukan bahwa klinik nggak sirik umpamanya itu kan temuan kini tapi mohon maaf temuan sebelumnya menyebutkan bahwa perklinikan itu tidak sirik. Ternyata saat ini ada meneliti dengan dokumen yang lebih sumber-sumber data yang lebih lama. Akhirnya kesimpulannya yang kita lakukan karena kita meneliti saat ini dan menemukan bahwa klinik itu sirik. Nah kan itu kan berarti mungkin saja dokumen yang kita baca sama, tapi bisa jadi yang sebelumnya orang yang meneliti sebelumnya itu tidak menangkap atau kurang memahami terkait dengan sumbernya karena sumbernya menggunakan bahasa Arab umpamanya. Nah sehingga kesimpulan yang dibuat klinik menjadi tidak sirik pada penelitian sebelumnya itu kan bisa kita bantah sekarang dengan hasil temuan kita kan gitu. Nah, temuan kita bahwa klinik itu bukan tidak sirik penelitian yang lama tapi saat ini nih loh data otentiknya di buku mungkin di manuskrip ini menyebutkan begini-begini. Nah saya kira itu bisa memperlihatkan bahwa penelitian yang terkini dalam konteks penelitiannya ya dan kait dengan temuannya itu pembahasannya tentang perklinikan tadi itu saya kira ada hal yang baru kan gitu. Nah yang kadang-kadang menjadi agak sulit, saya sempat juga berdiskusi dengan beberapa dosen tadi yang saya sampaikan. Saya kadang-kadang ketika editor kita menerima artikel tentang sejarah, kita melihat, ini isinya deskripsi, nggak pernah dibahas. Maksud saya gini, kok isinya hanya deskripsi saja gitu, nggak ada. Maksudnya deskripsi saja itu hanya memaparkan yang kadang-kadang kita mempertanyakan. Ini sebetulnya sumbernya dari mana itu yang kita lihat. Nggak ada sekali deskripsinya umpamanya dia tidak menyebutkan temuan ini perlihatkan bahwa si A atau ulama A itu telah tanda makam ya batu nisan itu batu nisan ya kan batu nisan itu menunjukkan kedatangan atau lama tinggalnya seorang ulama di X itu. Nah tapi tidak diterangkan kembali bahwa dia hanya menggunakan narasi. Kemudian ini kita itu yang kadang-kadang menjadi sulit bagi editor. Jadi melihatnya bahwa kok penelitian ini kok hanya begini aja, deskripsi saja kan itu. Nah oleh karena itu mungkin perlu ini tadi kan. Dan saya sangat yakin bahwa sejarah itu sudah banyak digali informasinya dalam konteks tertentu. Mungkin saja salah satu saran kita ketika kita membaca hasil penelitian sejarah itu coba deh kalau gitu bandingkan hasil penelitian sebelumnya itu tetapi bukan terkait pada
pada ininya, maksud saya bukan pada fakta-faktanya tadi itu seperti artefak dan sebagainya, bukan itu untuk dibandingkan, tapi bahwa kan kadang-kadang begini ada apa itu ada yang membahas umpamanya tadi kalau kalau saya menyebut peran serta dan sebagainya. Nah, ketika peran itu kan bisa bermacam-macam. Ketika membahas strategi perang umpamanya, nah itu kan bisa diambil dari berbagai macam sumber yang lain untuk memperkuat kajian kita kan gitu. Saya sempat hanya menyarankan itu ketika membaca yang meskipun itu bukan ini, itu baru masuk pada di editor, ya kan kita masuk pada editor kita ini kok nggak ada sama sekali ya. Masa iya sih tidak bisa dibahas dari sisi lain, maksudnya diperkaya pembahasannya dari sisi tadi itu bahwa oh kalau ada strategi, oh strategi yang modern seperti ini, yang lama begini kan itu bisa. Nah itu yang kadang-kadang yang bisa kita kerjakan hanya itu ketika kita melihatnya ada kekurangan di dalam diskusi, sehingga diskusi atau pembahasan itu tidak terasa hanya deskriptif saja. Itu aja yang kita tuntut dari para penulis, sehingga betul-betul bisa ditampilkan, sehingga bahasanya menjadi kaya, sehingga memberi apa ya, memberi pemahaman yang lebih komprehensif. Itu aja. Nah saya kira itu jawaban saya. Ya, terima kasih Pak Farhan. Ya, silakan ada yang lain yang ingin bertanya mengenai. Ya, silakan Muhammad Imanwan. Silakan. Ya, silakan Inwa bertanya. Suaranya nggak kedenger ya? Suaranya nggak kedengeran ya? Wah. Maaf Inwa, nggak kedengeran. Ada sesuatu kayaknya. Coba. Ya, sambil menunggu ini saya coba share, ya kan? Oh iya Pak. Nah, ini sorry. Oh, belum terlihat ya? Belum terlihat Pak. Nah, sebentar, mudah-mudahan ini. Ya, Kok nggak kelihatan share-nya? nggak apa-apa, silakan. Anu dulu, pertanyaan dulu nggak apa-apa. Ya, silakan. Baik, maaf ada kendala. Ya, agak putus-putus. Menanyakan ini Pak terkait dengan ketika publikasi. Mohon maaf Mas Iwan, kurang jelas juga suaranya Mas. Ini saya pakai HP belum masuk juga suaranya. Nah, ini udah cuma agak yang jelas tapi. Putus. Suaranya bergelombang. Oh, Pak Farhannya juga terputus ya. Farhannya terputus, mungkin kita tunggu sebentar.
Ya ini mohon maaf, tiba-tiba saya terlempar tadi. Ya, silakan. Ya kan ya, Mas Kinonen nih udah ada papahan. Sudah bisa kedengaran suaranya? Ya sudah. Ya, sudah. Sudah ya. Oh berarti tadi headsetnya bermasalah. Ya untuk pertanyaan dari saya Pak, kan biasa jurnal itu ada dua ya, artikel yang memang dari awal disusun untuk diterbitkan jurnal, atau yang kedua itu hasil karya tulis atau tugas akhir seperti skripsi ataupun tesis. Nah kebetulan saya menulis skripsi di UIN Jakarta S1 dulu di SPI. Nah itu dari dosen saya menyarankan untuk dipublikasikan di jurnal. Tapi saya lebih refer ke buku dan alhamdulillah sudah terbit kemarin gitu. Nah untuk yang artikel sendiri sebenarnya sudah saya siapkan itu dalam format Aturas dan satu lagi di Saniat begitu Pak. Nah masalahnya kan sudah saya terbitkan di buku gitu. Nah apakah boleh menerbitkan hasil karya ilmiah di dua, maksudnya di satu buku satu jurnal begitu ya, walaupun jurnal itu lebih ringkas ketimbang buku gitu. Nah karena sudah terbit buku maka saya tidak berani untuk menyerahkan di jurnal sekalipun udah saya buat formatnya di Aturas begitu. Nah walaupun ada satu juga dosen yang menyarankan untuk di translate ke bahasa Inggris gitu, misalkan kan beda gitu bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, walaupun ya isinya sama gitu, tapi sampai sekarang pun belum saya terbitkan ya, karena itu tadi sudah pernah dipublikasikan di buku. Gimana Pak kira-kira tanggapannya? Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Jadi ini pengalaman sama seperti saya ya. Saya beberapa tahun yang lalu juga seperti Anda. Saya ikut penelitian dan penelitian sudah selesai saya lakukan. Kebetulan mohon maaf penelitian yang saya tulis menggunakan bahasa Inggris waktu itu kan. Nah, tiba-tiba saya memang nggak pernah terbayang sama sekali, tidak pernah terbayang sama sekali bahwa tulisan tulisan saya itu akan bermasalah. Jadi hanya saya laporan penelitian itu saya upload di repository UIN ya kan. Nah ketika saya upload tulisan saya itu di jurnal X di Australia, nah itu tiba-tiba ditolak saya. Oh tulisan Anda tidak bisa diterbitkan karena itu ternyata sudah terbit di tempat lain. Nah saya ngotot tempat lain mana? Saya bilang bahwa tempat lain saya sampaikan bahwa ini ada terbit di hanya sekedar sebagai laporan penelitian bukan sebagai artikel bermutu ini. Nah mereka tetap saja tidak mau menerima itu. Dianggapnya memang artikel itu sudah terbit. Nah itu kasus saya kan itu. Nah sama kalau kasus Anda juga demikian. Tadi mungkin ada meskipun umpamanya begini, Anda mengubah judulnya pun itu akan terdeteksi dari plagiarism check-nya. Jadi plagiarism check-nya itu akan mendeteksi isi daripada itu kan. Nah, ketika itu dideteksi dan lebih dari 30%, maka kita tidak berani menerbitkan. Jadi lebih dari 30, kita sih kalau buletin aturan itu mematok 20 sampai 25. Jadi kalau 25 itu masih pertimbangan. Tapi kalau 20 udah lah, kalau di bawah 20 itu langsung kita nggak ada masalah. Nah ini oleh karena itu tadi kalau seandainya buku Anda tadi memang terbitnya menggunakan bahasa Indonesia, bisa jadi kalau tadi bisa Anda menggunakan, mungkin sarannya diterjemahkan, ketika diterjemahkan langsung dicek plagiarismenya, apakah itu muncul plagiarisme atau tidak. Nah kalau tidak muncul berarti nggak ada masalah itu gitu. Nah karena itu saran saya ya ini saran aja. Jadi untuk penelitian skripsi dan sebagainya, ketika Anda sudah menulis skripsi, ya mungkin kalau ada rencana untuk apakah itu menerbitkan dalam bentuk buku ataukah mungkin dalam bentuk jurnal, itu lebih baik ke repositori UIN-nya itu minta untuk tidak dimasukkan secara lengkap. Anda boleh meminta, mohon maaf nih, saya menyampaikan isinya lengkap ini, tapi yang lengkap itu jangan diupload semua. Anda boleh minta untuk diupload abstrak sama daftar isi, mamanya atau kesimpulan, gitu kan? Nah itu boleh. Tapi ketika Anda nanti meminta tidak diminta dimasukkan semua, yang rugi Anda, ya kan? Nah, ruginya apa? Kita tidak bisa melakukan diseminasi hasil penelitian Anda lebih jauh lewat jurnal-jurnal, tapi stop hanya ada di repository UIN. Nah, ini sangat disayangkan memang. Oleh karena itu tadi saran dari Pak dosennya,
Kalau memang itu diterjemahkan, cek kembali, tetap harus cek kembali. Ya kan? Cek kembali, kemudian sehingga bisa ditulis untuk sama. Saya juga bukan punya kasus, disertasi saya juga demikian. Dulu karena kita nggak ngerti dan kewajiban untuk menulis artikel dulu itu tidak begitu ini ya, tidak begitu tekanannya tidak begitu ini seperti sekarang. Kalau dulu asal ada jurnal kemudian ada terbit buku itu sudah bagus sekali untuk melanjutkan fungsional dosen. Nah, makanya disertasi saya dulu itu saya tidak terbitkan dalam bentuk buku dulu, saya nggak tahu itu. Tapi saya bahasa Jawanya itu dipreteli ya kan, dipreteli itu apa dipreteli ya, di split menjadi beberapa bagian. Nah bagian-bagian itulah yang saya kirimkan ke jurnal-jurnal. Nah kalau dulu nggak ada kewajiban di jurnal internasional, kita nyantai aja kirim kemana-kemana, diterima semua. Pas giliran sekarang itu menjadi sangat berat, maka harus kita berpikir panjang terkait dengan penelitian-penelitian yang kita lakukan. Apakah itu memang tujuannya untuk dibuat menjadi ini artikel ilmiah yang terbit di jurnal atau memang hanya sebatas laporan penelitian saja. Ya, saya kira itu ya. Siapa? Minwanun ya. Ya, Harun silakan. Masih ada? Apakah masih ada? Kalau nggak ada mungkin kita tutup karena waktu sudah mulai. Boleh saya? Oh, itu lagi ya. itu. Pak Farhan izin bertanya Pak. Kebetulan saya juga kan mahasiswa MSKI sedang nyusun tesis ya Pak. Pak boleh share mungkin Pak penulisan abstrak Pak. Saya sering banget kesulitan untuk nulis abstrak ya. Padahal ini kan istilahnya intisari dari tulisan itu ya Pak. Gitu. Nah, saya tuh kadang pengen banget semuanya itu dituliskan di abstrak gitu, merasa semuanya itu penting gitu. Nah, kira-kira strateginya gimana Pak? Apakah ada susunan tersendiri gitu ya untuk abstrak ini? Mungkin boleh dicontohkan gitu Pak. Terima kasih. Oke, ya ini sambil ini, jadi ini berbeda. Mau saya gini, ketika Anda menulis tesis, ya kan, pasti akan berbeda dengan menulis artikel. Menulis tesis atau coba Anda lihat disertasi ya, terus itu abstraknya. Abstrak saya itu bisa 15 halaman, bisa 20 halaman kalau yang di UIN itu. Kenapa ya? Karena memang berbeda meskipun esensinya adalah bahwa abstrak itu kan kalau mau di sini kan, kalau ini terlihat ya tampilan screen saya. Nah, iya, kalau ini kan katakan abstrak itu adalah summarize the entire study ya kan, ringkas gitu kan. Nah, makanya jangan salah nanti kesimpulan jangan dianggap meringkas. Nah, ini bedanya. Ya kan? Kesimpulan bukan ringkasan. Nah, kalau abstrak itu adalah ringkasan dari keseluruhan ini. Nah, tapi lagi-lagi di dalam ini mohon maaf, kalau tesis itu saya kira pasti agak lebih lengkap, agak lebih detail dikit ketimbang ini kalau bahkan mungkin bahwa boleh dianggap begini bahwa abstrak bisa jadi menjadi gini, abstrak itu menjadi executive summary ya kan, executive summary. Itu artinya itu udah mirip-mirip ke artikel di jurnal itu intinya, itu yang ada di ini. Nah kalau abstraknya sendiri yang di dalam konteks dalam konteks apa itu artikel ilmiah, ini isinya hanya ini aja. Kalau ini kan, nah ini kan, oke. Nah kita itu hanya ada ini satu purpose, ya kan? Purpose itu ya tujuan, langsung aja, tidak usah ada kata-kata atau kalimat pengantar. Nah yang kenapa? Ya kita tidak butuhkan pengantar itu untuk memberikan konteks, nggak perlu deh, udah. Yang penting kalau di Alturos ya formatnya seperti itu langsung aja. Mungkin untuk terbit bulan Maret ini, akhir Maret yang akan datang ini, akhir Maret ini akan terbit. Format abstraknya akan berubah. Akan kita tulis langsung purpose apa gitu, biar yang menulis lebih mudah. Tujuan apa langsung disebutkan, tujuan penelitian ini apa, bla 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 bla. Mengeksplorasi atau apa sebutkan. Kemudian metodenya apa, terangkan begini udah. Kemudian hasil atau temuannya ini temuan utamanya. Kalau tadi kan saya menyebutkan temuan utamanya ternyata
anggaplah tadi klenik bawa-bawa air, membawa tanah ke suatu tempat supaya dapat berkahnya, itu adalah musyrik umpamanya, itu teman utama. Nah, kemudian implikasi. Nah, implikasi ini kadang-kadang memang kita menganggap semacam rekomendasi juga implikasi. Nah, implikasinya apa? Ya berarti apakah disarankan, apa ini berimplikasi bahwa untuk perbuatan-perbuatan itu mohon dihindari supaya tidak menjadikan kita musyrik, seperti itu aja. Jadi poinnya hanya itu. Jadi satu adalah tujuan, ya kan? Kemudian metode, isi abstrak. Metode pun nggak usah terlalu detail, ringkas. Artinya paling tidak menyebutkan, kalau di dalam artikelnya disebutkan key informantnya adalah ini, kenapa ini dipilih, itu perlu diterangkan. Tapi kalau di sini key informantnya adalah cucunya Joko Tingkir, udah nggak usah disebutkan kenapa harus cucunya Joko Tingkir, ya kan? Cucunya Joko Tingkir dan berita-berita umpamanya berita-berita di koran yang terbit antara tahun sekian sampai sekian, udah nggak usah disebutkan alasannya. Nah, baru kemudian hasilnya begini-begini, temuannya ada 2, mau disebutkan aja, 1 ini 2 ini, baru kemudian rekomendasi apa yang direkomendasikan. Jadi tidak banyak gitu. Jadi mohon maaf agak berbeda memang ketika Anda menuliskan, sebetulnya abstrak ya itu poinnya, tetapi mungkin untuk disertasi mungkin agak lebih detail gitu aja. Karena tadi kan abstrak itu di artikel itu biasanya dibatasi ini. Nah, kalau abstrak itu ini batasannya adalah 150 sampai 250 kata. Nah, kan nggak mungkin kalau dibandingkan tadi yang saya sampaikan bahwa abstrak di SPS itu bisa sampai 20 halaman. Yang dulu yang pernah saya baca abstraknya ya, nggak tahu kalau sekarang ada perubahan. Tapi paling tidak itu sangat berbeda. Nah, ini 150 sampai 250 kata. Nah, itu kan nggak separuh, kurang, hanya 1/4 ya, 1/4 halaman ini, tidak sampai ke setengah halaman. Nah itu ya. Nah ini kan kalau umumnya abstrak apa, ini improt, ini 150 halaman. Nah ini kan tujuan pentingnya penelitian ini cuma 25%. Kemudian method juga 25%. Nah ini hasilnya adalah 35%. Kemudian nah ini nih. Nah ini contoh, ini kan simple abstract. Nah, ini kan purpose. This paper analyze how novice and expert can safely adapt bla bla bla. Kemudian metode, ini kan disebut metode. To answer this question, we compare performance. Nah, itu kan metode, ya kan? Ya, bla bla bla. Result. Our result show, ya kan di sini our result show bla bla bla. Baru kemudian implikasi. Nah ini kan from, nah, ini ada tujuan. From the safety perspective, the study emphasize the need-nya itu. Nah ini kan jelas, ini kan ada tujuan di sini, ya kan, tujuan paper analyze, ada metode, coba dilihat di sini we compare, ini kan, ini adalah metode. Hasilnya di sini menggunakan kata-kata our result show. Implikasinya bisa kita lihat menggunakan kalimat yang implisit, ya kan, the study emphasize the need bla 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 sampai dengan ini. Ya, saya kira itu. Baik. Terima kasih Pak, cukup jelas. Ya, oke, terima kasih sama-sama. Ya, baik, waktu sudah menunjukkan 3:06. Iya. Terima kasih Pak Farhan atas sama-sama. Atas saran-sarannya untuk memandu kita sebagai mahasiswa, sebagai akademisi untuk menjalankan ibadah wajib istilahnya, untuk mempublikasikan hasil riset kita, hasil tulisan kita ke suatu tulisan yang punya otoritas gitu. Jadi untuk menampilkan ekspertis kita sebagai sekarang ini sebagai sejarawan. Jadi mungkin ya, terima kasih. Boleh 2 kata aja. Oh, oke, Pak. Silakan, Pak. Oke. Jadi yang penting ini, saya tunggu tulisan Anda, ya kan, baik secara pribadi maupun berkolaborasi dengan dosen di jurnal Turos. Tetapi syaratnya harus melihat author guideline dulu.
Terus ketika melihat author guideline, ketika itu ditetapkan seperti tadi itu kan ada abstrak harus 150 sampai 250. Jangan pusing. Tulis-tulis aja, nanti dilihat kurang dikit boleh, kelebihan dikit boleh. Begitu prinsipnya. Jadi tidak letterlek harus nggak bisa kalau kurang. Nah, itu sangat gampang kok urusannya begitu ya. Oke, terima kasih, itu aja. Baik Pak Farhan, terima kasih. Sudah ada lampu hijau nih untuk kita yang di sini untuk bisa mensubmit ya, tulisan artikel yang sesuai dengan struktur Pak Farhan tadi untuk dimasukkan ke aturan. Ya, akhir diskusi kita kali ini sangat mencerahkan. Saya kembalikan ke host kita yaitu Kak Tati. Silakan Kak Tati. Baik, terima kasih Harun. Alhamdulillah, terima kasih Pak Farhan sudah bersedia mengisi acara tadi terkait dengan metode ini ya, jurnal. Tadi salah satu metode yang sudah dijelaskan oleh Pak Farhan yaitu metode IMRAD, Introduction, Method, Result, and Discussion. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali bagi kita, dan di akhir tadi Pak Farhan sudah memberikan lampu hijau kata Harun ya. Untuk mahasiswa maupun dosen yang ingin submit di jurnal Aturos, dan ini kabar baiknya sudah Sinta 2, ini sudah sangat keren sekali gitu ya. Nah, ini ditunggu sama Pak Farhan yang posisinya sekaligus sebagai editor in chief ya kayak gitu. Alhamdulillah acara diskusi Open Minds hari ini telah selesai. Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah bergabung dan join sampai sesi Open Minds ini berakhir. Dan tentunya saya ingin mengapresiasi untuk narasumber hari ini. Mungkin berikan applause ya, ada reaction di sini. Terima kasih banyak Pak Farhan. Juga Bapak Ibu dosen di sini, alhamdulillah banyak sekali dosen yang hadir. Ada Pak Frans Sayogi, kemudian ada Pak Halid, ada juga Pak Ma'ruf Misbah, kemudian Zakia Darojat, ada juga Pak Tarmizi, kemudian dan dosen-dosen Bu tadi siapa lagi tadi ya, ada dosen Pak Halid, iya. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi, bergabung dan menyukseskan untuk Open Minds hari ini. Dan kami juga ingin menginformasikan mohon supportnya untuk Open Minds di seri-seri selanjutnya. Mungkin itu saja bagi Bapak Ibu juga untuk update informasi terkait seminar ataupun kegiatan diskusi di Magister Sejarah dan Kebudayaan Islam bisa dilihat di akun Instagram, Facebook maupun di website MSKI. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.